Bab 1917. Semua orang melihat pemandangan ini, satu persatu terkejut, dan gas beracun dari seluruh tubuh angin naga beracun bahkan lebih kuat. Mereka tidak bisa ingin naik dan menjerat Lin Tian. Ao Changbai tersesat. Ada apa dengan anak itu? Bahkan lebih sulit dipercaya bagi penguasa Wanfu untuk mengatakan, ya anak ini, dia telah melampaui imajinasi kita. Sepertinya kita hanya bisa memberitahu Tuhan. Ao Chai terlihat jelek. Dia berbalik dan menghilang. Tuhan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya baginya untuk keluar. Angin naga beracun terus melepaskan gas beracun, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa di depan gas beracun yang kental, dan bahkan berkata sambil tersenyum, ya apakah itu cukup? Wah, jangan berpuas diri. Aku gas beracun, tapi aku akan meledakkannya. Setelah angin naga beracun selesai, tiba-tiba, gas beracun ini meledak menjadi api hijau. Semua orang berseru satu persatu, tetapi Lin Tianxie tersenyum, dan Raja Api muncul langsung, menelan semua api. Semua orang tercengang, dan angin naga beracun menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Jikamu, apakah ada cara lain? Jenius. Lin Tian tersenyum pada pemimpin pavilion bakat dan bertanya, sementara angin naga beracun terasa terhina. Dia memelototi Lin Tian dan berkata, beranikah kamu mengatakan itu padaku? Apakah saya salah? Sekarat. Angin naga beracun tiba-tiba menghilang, dan Lin Tianxie tertawa, dan segera bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ketika angin naga beracun memadatkan tubuh lagi, Lin Tian pergi, dan angin naga beracun sangat tidak mau. Iwah, kamu memiliki kemampuan untuk tidak bersembunyi. Aku tidak bodoh. Lin Tian selesai mengatakan itu, bayangan dihancurkan, dan angin naga beracun segera menambahkan jubah hitam. Pemusnahan virtual itu dipukuli di jubah hitam, dan dilawan satu persatu. Melihat ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, dia mengambil jubah abadi untuk melawan metode jiwa. Iya. Apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang, nak? Angin naga beracun selesai, dan menyerang Lin Tian lagi. Tapi Lin Tian selalu memiliki hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan naga beracun itu dimarahi sampai terdengar suara dari jauh, siapa yang berani membuat masalah di rumah abadiku yang bangga? Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua melihat ke langit, yang seperti bintang berkelap-kelip yang menatap mereka. Ao Changbai jatuh dan berdiri di samping angin naga beracun dan berkata, ya aku telah memberitahu Tuhan. Angin naga beracun mendengar Tuhan, segera terkejut, buru-buru hormat ke udara, Tuhan. Kapten Racun, apa yang dilakukan para jenius di bawah kepemimpinanmu? Tuhan yang sombong mempertanyakan angin naga beracun. Angin naga beracun berkata dengan gelisah, Tuhan, orang ini sangat licik. Dia bisa melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang sama dengan miliknya. Oh, bayangan yang sama dengan aslinya? Kalau begitu aku akan melihatnya. Penguasa Menshang tidak muncul di udara, tetapi cahaya keemasan yang kuat tersebar di area itu of Lin Tian. Pada saat ini, semua hantu menghilang, dan Lin Tian Ben ditutupi oleh cahaya keemasan ini. Pada saat yang sama, Tuhan yang sombong bertanya di udara, bisakah kamu mengubah bayangan? Lin Tian mencoba menemukan bahwa bayangan itu tidak dapat dilepaskan sama sekali. Sementara Tuan Wanfu mengeluh, Tuan rumah yang bangga, Anda belum melihat selama bertahun-tahun, dan kekuatan Anda telah meningkat lagi. Jangan menyanjungku, anak kecil. Pihak lain membenci jalan, tetapi 10.000 rumah tuan mempermalukan. Tuan rumah yang bangga, bagaimana mengucapkan kata ini? Kamu membawanya kepadaku dan membuatku berantakan, bukan? Pemimpin rumah yang sombong itu mengajar. Tidak masalah bagiku, penguasa Menshang segera menjelaskan. Jika Anda ingin bertanya, tanyakan kepada jenderal Anda bagaimana dia menarik orang. Tapi untuk bantuan teleportermu, bisakah dia datang ke sini? Tuan rumah yang bangga itu membenci cara, tetapi 10.000 tuan rumah tidak dapat segera membantah, hanya bisa melihat Changbai yang bangga, jenderal yang bangga, masih kamu datang untuk menjelaskan. Beraninya Ao Changbai mengatakan lebih banyak? Dia hanya bisa gemetar di sana. Penguasa Menshang harus berkata, Ao Menshang Lord, anak ini mengabaikanmu di rumah Hao Tianxian. Bukankah seharusnya kamu membersihkannya? Aku akan merawatnya, tapi kamu memiliki bagian di dalamnya. Tuan yang bangga bersenandung, dan kemudian Lin Tian tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut.
Adapun penguasa 10.000 rumah, dia mengeluh, Anda tahu, biarkan saya berbicara dengan Anda. Sekarang pria itu sudah pergi. Penguasa Menshan itu marah. Temukan untukku, dan susunan transmisi. Tutup semuanya. Orang yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi di kota dengan cepat mematikan susunan teleportasi, sementara tim penjaga dan yang disebut jenius itu menjadi gila untuk menemukan Lin Tian. Naga itu jelek. Dia menatap sekelompok orang dan bertanya, siapa yang kamu kendalikan oleh bocah itu? Orang-orang di pavilion jenius ini menggelengkan kepala satu demi satu untuk mengatakan tidak, tetapi angin naga beracun tidak mempercayainya. Dia juga mengamati kerumunan. Bukankah kamu bilang? Orang-orang itu pemalu, tetapi angin naga beracun tidak sopan. Mereka semua terpana oleh gas beracun. Kemudian angin naga beracun melapor ke langit. Tuhan, jangan khawatir, saya akan menangkap bocah itu. Tangkap? Hanya kamu. Jangan mengacaukan saya. Tuan yang bangga jelas tidak percaya pada angin naga beracun ini, dan angin naga beracun tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa depresi di sana, tetapi dia merasa kesal. Ao Changbai bertanya dengan cemas, Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Arai transmisi tertutup, kota tertutup, arai terbuka, tidak ada yang diizinkan masuk. Tuhan yang sombong berkata. Ao Chai segera pergi untuk menerapkannya. Tetapi Tuan Wanfu berkata, Tuan Aofu, dia sangat cepat. Jika dia ingin melarikan diri dari kota, dia sudah melarikan diri. Apakah berguna untuk menyegel kota seperti ini? Namun, pemilik Menshan berkata dengan percaya diri, saya telah mengunci jiwanya, dan saya berada di kota. Saya tidak melarikan diri. Kunci jiwa? Ya, ini semacam pencarian jiwaing. Selama itu dikunci olehku. Kamu bisa merasakan bahwa itu ada di dekatku. Tuan rumah itu percaya. Tuan Wanfu harus mengaguminya dan berkata, Tuan Aofu, Anda memiliki begitu banyak kemampuan. Kurang sanjungan. Tuhan yang sombong bersenandung, tetapi Tuhan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Adapun Lin Tian, dia sekarang berada di rumah terbengkalai tanpa siapapun, dan kemudian melihat cahaya keemasan di udara dan tersenyum, dikunci jiwanya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melacak saya tidak. Kemudian, Lin Tian berbalik dan menghilang. Sampai dia muncul lagi, Lin Tian telah datang ke sebuah istana di rumah Ao Tianxian. Tidak hanya itu, tetapi juga melalui susunan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya sampai di ruang rahasia, di mana ada seorang pria parubaya dengan rambut pirang duduk di sana. Tapi mata pria parubaya itu tertutup dan tubuhnya kaku. Melihat adegan ini, Lin Tian tertawa. Jika kamu tidak melindungi tubuhmu, kamu akan langsung bergegas keluar dari tubuhmu. Kamu tidak takut mati. Saat ini, Tuan Aofu tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa datang ke tubuhnya melalui lapisan susunan, jadi dia tidak mengatur seseorang untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi begitu saja, Lin Tian langsung melukai tubuhnya, dan gumaman datang dari tubuh utama rumah yang bangga ini, dan kemudian pihak lain menyadari bahwa dia kembali ke tubuh. Tidak hanya itu, Tuhan yang sombong membuka matanya dan berkata, ketika dia melihat Lin Tian di sekitarnya. Apakah kamu tidak mencariku? Lin Tian menertawakan pemimpin Menshan. Dia benar-benar galak ketika dia berada di puncak, tetapi dia baru saja terluka parah oleh Lin Tian, dan siangnya hampir hancur. Jadi sekarang, pemilik Menshan terlihat sangat jelek dan menatap Lin Tian. Kamu. Bab 1917. Semua orang melihat pemandangan ini, satu persatu terkejut, dan gas beracun dari seluruh tubuh angin naga beracun bahkan lebih kuat. Mereka tidak bisa ingin naik dan menjerat Lin Tian. Ao Changbai tersesat. Ada apa dengan anak itu? Bahkan lebih sulit dipercaya bagi penguasa Wanfu untuk mengatakan, anak ini, dia telah melampaui imajinasi kita. Sepertinya kita hanya bisa memberitahu Tuhan. Ao Chai terlihat jelek. Dia berbalik dan menghilang. Tuhan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya baginya untuk keluar. Angin naga beracun terus melepaskan gas beracun, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa di depan gas beracun yang kental, dan bahkan berkata sambil tersenyum, apakah itu cukup? Wah, jangan berpuas diri. Aku gas beracun, tapi aku akan meledakkannya. Setelah angin naga beracun selesai, tiba-tiba, gas beracun ini meledak menjadi api hijau. Semua orang berseru satu persatu,
Tetapi Lin Tianxie tersenyum, dan Raja Api muncul langsung, menelan semua api. Semua orang tercengang, dan angin naga beracun menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Jikamu, apakah ada cara lain? Jenius. Lin Tian tersenyum pada pemimpin pavilion bakat dan bertanya, sementara angin naga beracun terasa terhina. Dia memelototi Lin Tian dan berkata, beranikah kamu mengatakan itu padaku? Apakah saya salah? Sekarat. Angin naga beracun tiba-tiba menghilang, dan Lin Tianxie tertawa, dan segera bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ketika angin naga beracun memadatkan tubuh lagi, Lin Tian pergi, dan angin naga beracun sangat tidak mau. Iwah, kamu memiliki kemampuan untuk tidak bersembunyi. Aku tidak bodoh. Lin Tian selesai mengatakan itu, bayangan dihancurkan, dan angin naga beracun segera menambahkan jubah hitam. Pemusnahan virtual itu dipukuli di jubah hitam, dan dilawan satu persatu. Melihat ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, dia mengambil jubah abadi untuk melawan metode jiwa. Iya. Apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang, nak? Angin naga beracun selesai, dan menyerang Lin Tian lagi. Tapi Lin Tian selalu memiliki hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan naga beracun itu dimarahi sampai terdengar suara dari jauh. Siapa yang berani membuat masalah di rumah abadiku yang bangga? Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua melihat ke langit, yang seperti bintang berkelap-kelip yang menatap mereka. Ao Changbai jatuh dan berdiri di samping angin naga beracun dan berkata, aku telah memberitahu Tuhan. Angin naga beracun mendengar Tuhan, segera terkejut, buru-buru hormat ke udara. Tuhan. Kapten Racun, apa yang dilakukan para jenius di bawah kepemimpinanmu? Tuhan yang sombong mempertanyakan angin naga beracun. Angin naga beracun berkata dengan gelisah, Tuhan, orang ini sangat licik. Dia bisa melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang sama dengan miliknya. Oh, bayangan yang sama dengan aslinya? Kalau begitu aku akan melihatnya. Penguasa Menshang tidak muncul di udara, tetapi cahaya keemasan yang kuat tersebar di area itu of Lin Tian. Pada saat ini, semua hantu menghilang, dan Lin Tian Ben ditutupi oleh cahaya keemasan ini. Pada saat yang sama, Tuhan yang sombong bertanya di udara, bisakah kamu mengubah bayangan? Lin Tian mencoba menemukan bahwa bayangan itu tidak dapat dilepaskan sama sekali. Sementara Tuan Wanfu mengeluh, Tuan rumah yang bangga, Anda belum melihat selama bertahun-tahun, dan kekuatan Anda telah meningkat lagi. Jangan menyanjungku, anak kecil. Pihak lain membenci jalan, tetapi 10.000 rumah tuan mempermalukan. Tuan rumah yang bangga, bagaimana mengucapkan kata ini? Kamu membawanya kepadaku dan membuatku berantakan, bukan? Pemimpin rumah yang sombong itu mengajar. Tidak masalah bagiku, penguasa Menshang segera menjelaskan. Jika Anda ingin bertanya, tanyakan kepada jenderal Anda bagaimana dia menarik orang. Tapi untuk bantuan teleportermu, bisakah dia datang ke sini? Tuan rumah yang bangga itu membenci cara, tetapi 10.000 tuan rumah tidak dapat segera membantah, hanya bisa melihat Changbai yang bangga. Jenderal yang bangga, masih kamu datang untuk menjelaskan? Beraninya Ao Changbai mengatakan lebih banyak? Dia hanya bisa gemetar di sana. Penguasa Menshang harus berkata, Ao Menshang Lord, anak ini mengabaikanmu di rumah Hao Tianxian. Bukankah seharusnya kamu membersihkannya? Aku akan merawatnya, tapi kamu memiliki bagian di dalamnya. Tuan yang bangga bersenandung, dan kemudian Lin Tian tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut. Adapun penguasa 10.000 rumah, dia mengeluh, Anda tahu, biarkan saya berbicara dengan Anda. Sekarang pria itu sudah pergi. Penguasa Menshang itu marah. Temukan untukku, dan susunan transmisi. Tutup semuanya. Orang yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi di kota dengan cepat mematikan susunan teleportasi, sementara tim penjaga dan yang disebut jenius itu menjadi gila untuk menemukan Lin Tian. Naga itu jelek. Dia menatap sekelompok orang dan bertanya, siapa yang kamu kendalikan oleh bocah itu? Orang-orang di pavilion jenius ini menggelengkan kepala satu demi satu untuk mengatakan tidak, tetapi angin naga beracun tidak mempercayainya. Dia juga mengamati kerumunan. Bukankah kamu bilang? Orang-orang itu pemalu, tetapi angin naga beracun tidak sopan. Mereka semua terpana oleh gas beracun. Kemudian angin naga beracun melapor ke langit. Tuhan, jangan khawatir, saya akan menangkap bocah itu. Tangkap? Hanya kamu. Jangan mengacaukan saya.
Tuan yang bangga jelas tidak percaya pada angin naga beracun ini, dan angin naga beracun tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa depresi di sana, tetapi dia merasa kesal. Ao Changbai bertanya dengan cemas, Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Arai transmisi tertutup, kota tertutup, arai terbuka, tidak ada yang diizinkan masuk. Tuhan yang sombong berkata. Ao Chai segera pergi untuk menerapkannya, tetapi Tuan Wanfu berkata, Tuan Aofu, dia sangat cepat. Jika dia ingin melarikan diri dari kota, dia sudah melarikan diri. Apakah berguna untuk menyegel kota seperti ini? Namun, pemilik Menshan berkata dengan percaya diri, saya telah mengunci jiwanya, dan saya berada di kota. Saya tidak melarikan diri. Kunci jiwa? Ya, ini semacam pencarian jiwaing. Selama itu dikunci olehku, kamu bisa merasakan bahwa itu ada di dekatku. Tuan rumah itu percaya. Tuan Wanfu harus mengaguminya dan berkata, Tuan Aofu, Anda memiliki begitu banyak kemampuan. Kurang sanjungan. Tuhan yang sombong bersenandung, tetapi Tuhan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Adapun Lin Tian, dia sekarang berada di rumah terbengkalai tanpa siapapun, dan kemudian melihat cahaya keemasan di udara dan tersenyum, dikunci jiwanya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melacak saya tidak. Kemudian, Lin Tian berbalik dan menghilang. Sampai dia muncul lagi, Lin Tian telah datang ke sebuah istana di rumah Ao Tianxian. Tidak hanya itu, tetapi juga melalui susunan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya sampai di ruang rahasia, di mana ada seorang pria parubaya dengan rambut pirang duduk di sana. Tapi mata pria parubaya itu tertutup dan tubuhnya kaku. Melihat adegan ini, Lin Tian tertawa, jika kamu tidak melindungi tubuhmu, kamu akan langsung bergegas keluar dari tubuhmu. Kamu tidak takut mati. Saat ini, Tuan Aofu tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa datang ke tubuhnya melalui lapisan susunan, jadi dia tidak mengatur seseorang untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi begitu saja, Lin Tian langsung melukai tubuhnya, dan gumaman datang dari tubuh utama rumah yang bangga ini, dan kemudian pihak lain menyadari bahwa dia kembali ke tubuh. Tidak hanya itu, Tuhan yang sombong membuka matanya dan berkata, jika ketika dia melihat Lin Tian di sekitarnya, apakah kamu tidak mencariku? Lin Tian menertawakan pemimpin Menshan. Dia benar-benar galak ketika dia berada di puncak, tetapi dia baru saja terluka parah oleh Lin Tian, dan siangnya hampir hancur. Jadi sekarang, pemilik Menshan terlihat sangat jelek dan menatap Lin Tian. Kamu. Bab 1918. Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum pada Tuhan yang bangga. Apakah kamu tidak mencariku? Sekarang aku di sini. Mengapa kamu marah? Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Haofu tampak jelek, lalu menyeret tubuhnya dengan serius dan mundur selangkah demi selangkah. Lin Tian tersenyum padanya, tidak ada yang menjaga, tentu saja, saya bebas masuk dan keluar. Tuan Haofu tidak percaya, setiap susunan di sini sangat kuat. Kamu tidak bisa masuk. Mendengar ekspresi percaya diri Tuhan yang bangga, Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu bilang kamu tidak bisa, bukan? Kamu pasti terlalu meremehkanku. Pemilik Menshan mulai takut, dan kemudian menatap Lin Tian. Wah, bagaimana kalau aku membiarkanmu pergi? Kamu membiarkanku pergi? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku akan menjatuhkanmu? Lin Tian menatap Tuhan yang bangga. Namun, pemilik Aofu berkata dengan tergesa-gesa, Iwah, saya pemilik rumah Ao Tianxian. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, rumah Ao Tianxian tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, apakah Anda pikir saya takut? Lin Tian bertanya balik, dan Tuan yang bangga melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Dia membuat lompatan terakhir, bergegas ke barisan dan menghilang di sana. Namun, suara Tuhan yang sombong terdengar, kamu memiliki kemampuan untuk tidak lari. Lin Tian tersenyum pahit. Jadi dia pergi. Tapi Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia menemukan ruang rahasia ini agak aneh. Apalagi di sini, setelah berdiri sebentar, dia merasa jiwanya telah sedikit diperkuat. Apa? Bagaimana Anda dapat meningkatkan jiwa Anda? Lin Tian mulai mencarinya di ruang rahasia. Saat ini, penguasa Menshan memanggil semua ahli bersama-sama, dan Ao Changbai juga datang dan menatap penguasa Menshan dengan aneh. Penguasa Menshan, ada apa denganmu?
Angin naga beracun juga bingung dan menatap penguasa Aofu. Adapun penguasa Wanfu, dia tidak menyangka bahwa dia terluka parah ketika dia keluar, yang membuatnya tertawa. Penguasa Aofu? Ada apa denganmu? Sungguh berantakan? Pemilik Menshahn itu tertekan, dan berkata kepada Ao Chai, anak itu, ketika saya jauh dari jiwa abadi, berlari ke tempat di mana saya tertutup, dan menyerang tubuh saya, hampir membunuh kisi abadi saya untuk dihancurkan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Jelas, mereka semua tahu di mana ruang bawah tanah itu, tetapi sekarang mereka tidak bisa menghentikan Lin Tian. Tuan Wanfu juga sedikit terkejut. Tuan Aofu, kamu telah dibunuh olehnya? Diam. Jalan napas Tuan Aofu itu, dan Tuan Wanfu itu tersenyum. Oke, aku tidak akan mengatakannya, tapi itu akan keluar dari wajah rumah Hao Tianxianmu. Tuhan yang sombong menatap, aku punya kebijaksanaanku sendiri. Selesai berkata, Tuan Rumah Hao melihat ke arah Hao Changbai dan angin naga beracun. Kamu, ambil seseorang, pergi ke susunan istana bawah tanah bersamaku. Angin naga beracun segera memimpin. Iya. Ao Chai terluka parah saat ini, jadi dia hanya bisa ragu untuk berkata, saya penyelenggaranya. Penguasa 10.000 rumah menyaksikan dalam diam, sementara penguasa Ao Menshahn berkata dengan dingin, Tuan 10.000 Menshahn, apakah Anda mengintip kekuatan rumah abadi Ao Tian saya? Ini adalah kekuatan rumah Hao Tianxian, tapi ini yang pertama dari 10 rumah abadi bintang 5 teratas. Jika Anda bisa melihat lebih banyak, itu membuka mata yang besar. Tuhan tersenyum. Pemilik rumah yang bangga itu mendengus, tetapi diam-diam memarahi di dalam hatinya. Jika kamu tidak terluka, kamu harus dibersihkan. Namun, penguasa 10.000 rumah itu senang, dibolak-balik dan berbalik, maka kamu akan mati dan bolak-balik dan berbalik. Sekitar beberapa saat kemudian, angin naga beracun dan angin panjang yang membanggakan menarik banyak ahli penutup, dan satu persatu terlihat tidak sederhana. Ayo, ikuti aku. Tuhan berfirman, dan semua orang berkata, iya. Saya melihat semua orang pergi ke istana bawah tanah dengan pemimpin rumah yang bangga, tetapi Lin Tian berdiri di depan pedang dan melihatnya. Oleh karena itu, pedang itu tidak terbuat dari batu biasa, tetapi dari batu roh. Namun, batu roh hanya dapat ditemukan di kerajaan ilahi, tetapi ini adalah negeri dongeng, dan ada pedang seperti itu, yang benar-benar mengejutkan Lin Tian. Di pedang macam apa, bahkan muncul di negeri dongeng. Setelah menonton sebentar, Lin Tian berencana untuk mempelajari pedang, tetapi ketika dia mendapatkannya, dia menemukan bahwa ruang jiwa pedang ditutup. Lin Tian mencoba beberapa kali, tetapi tidak bisa membukanya, yang membuat Lin Tian tersenyum masam. Sepertinya kekuatan jiwaku terlalu lemah sekarang, dan aku tidak bisa mematahkannya sama sekali. Ketika Lin Tian menghela nafas, sekelompok orang keluar, terutama Tuan yang bangga melihat jalan napas pedang Lin Tian. Wah, lepaskan pedang itu. Semua orang bertanya-tanya pedang jenis apa itu, dan mengapa penguasa Menshahn begitu menyukainya. Lin Tian mengambil pedang itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Menshahn, pedang macam apa itu? Itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Mendengar ini, penguasa Wanfu mendirikan roh Melayu. Apakah ini pedang roh yang pernah didapatkan Hao Tianxian Menshahn? Pedang roh? Lin Tian mendengar tentang pedang ini untuk pertama kalinya, dan penguasa 10.000 rumah berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa pedang ini bukan milik negeri dongeng, tetapi muncul di negeri dongeng, dan dikumpulkan oleh orang-orang dari rumah peri Ao Tian. Mendengar ini, Lin Tian tiba-tiba menyadari, tetapi Tuhan yang bangga berkata, bicara saja. Tuan Wanfu menatap Tuan Aofu. Aku hanya penasaran. Setelah rumah Lord of Ao bersenandung, dia menatap Lin Tian Dao. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, nak. Saya tidak akan lari. Lin Tian menertawakan pemimpin Aofu, yang menunjuk ke punggungnya. Semua ahli Ao Tianxian ada di sini. Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Lin Tian melihatnya. Sebagian besar dari ini adalah Xianjun, dan banyak Xiang'e adalah tingkat raja, yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Tapi Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku? Rumah penguasa Ao bersenandung, istana bawah tanah ini sangat besar. Saya tidak percaya. Di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Itu karena istana bawah tanah ini tidak besar sehingga kami bisa berurusan denganmu dengan lebih baik. Lin Tian tersenyum. Melawan kita? Betapa naifnya Anda.
Tuan yang bangga sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian, tetapi Lin Tian menunjuk sekeliling dan berkata, "Ya, ada susunan di sini." Pada saat yang sama, Lin Tian juga tertarik dengan pedang di tangannya. Ada juga pedang dengan efek yang meningkat pada jiwa. Saya pikir seharusnya sangat sederhana untuk berurusan dengan Anda. Lucu, bisakah susunan ini membantumu? Tuan yang bangga meremehkan jalan, dan Lin Tian tersenyum melihatnya. "Jiang, kamu lihat." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia bergegas ke barisan dan menghilang di depan kerumunan. Semua orang bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi. Tuan Wanfu bercanda kepada Tuan Aofu. Tuan Aofu, sepertinya anak ini sudah tahu cara mengendalikan susunanmu." "Tidak mungkin." Penguasa rumah kesombongan tidak mempercayainya, tetapi dia memberi perintah kepada semua orang, "Turunkan dia untukku." "Iya." Orang-orang ini segera menyebar, siap untuk menyerang Lin Tianxia. Tetapi susunan dalam kegelapan tiba-tiba melepaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang dengan prestasi rendah berteriak di tempat, sementara Tuhan yang sombong dan yang lainnya bersembunyi di area aman. Tetapi penguasa 10.000 rumah bertanya-tanya, "Saya," berkata tuan rumah yang bangga, "bukankah Anda mengatakan bahwa susunan ini adalah milik Anda? Bagaimana mungkin masih dikendalikan oleh anak itu?" "Bagaimana saya tahu?" Tuan Aofu ingin tahu lebih banyak daripada siapapun saat ini, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Bab 1919. Tetapi di depannya, seorang pria jatuh dan ditabrak oleh Raja Hantu, sehingga yang disebut ahli di tempat kejadian mundur ke pemimpin Aofu, dan angin naga beracun berkata dengan mendesak, Tuhan, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda semua sampah?" Penguasa Menshafn sangat marah dan putus asa sehingga dia berkata, Tuan Menshafn, jika tidak, tolong minta utusan untuk keluar." "Utusan ditutup. Kamu tidak bisa mengganggunya sesuka hati." Tuhan yang sombong berkata dengan muram, dan Tuhan dari satu sisi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Utusan? Utusan siapa? Apa hubungannya denganmu?" Rumah penguasa Ao melihat dengan warna putih, tetapi untuk rumah penguasa Wan, dia berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa rumah surga Ao didukung oleh rumah abadi yang kuat, tetapi di wilayah barat, hanya ada rumah abadi bintang 7 dan rumah bintang 64. Saya tidak tahu yang mana yang Anda dukung." Tuhan yang sombong menatap dan berkata, Tuhan, jangan tanya. Itu bukan urusanmu." "Saya tidak bertanya, tetapi kami adalah 10 rumah abadi bintang 5 teratas, dan ada dukungan rumah abadi yang berbeda di belakangnya. Kita semua tahu itu, tapi kita diam-diam, bukan?" kata Wan Fu sambil tersenyum. Penguasa rumah Hao mendengus, dan tidak memperhatikannya lagi. Sebaliknya, dia melihat ke dalam kegelapan. "Wah, selama kamu mengembalikan pedang kepadaku, kami akan menghapus semua rasa terima kasih dan kebencian kami. Bagaimana dengan itu?" Melihat bahwa Tuhan dari rumah Tuan dari Lords of, "Diam, itu bukan urusanmu. Aofu Lord hanya ingin mengurangi kerusakan saat ini, jadi dia harus melakukannya." Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini semua untuk ini. Apakah Anda pikir saya akan menerima kompromi Anda?" "Wah, aku tidak takut memberitahumu bahwa ada Raja Peri di rumah Peri Aotian kita. Dia berasal dari rumah Peri bintang 16 di wilayah barat. Jika Anda menginginkan lebih banyak uang, saya akan mengundangnya keluar. Pada saat itu, kamu hanya perlu melarikan diri." Tuhan yang sombong berkata dengan marah. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, benar? Tolong, saya ingin melihat seberapa kuat Raja Peri ini." "Wah, tahta abadinya sudah 2 bintang. Tahukah kamu betapa mengerikannya itu?" Tentu saja, Lin Tian tahu bahwa tahta abadi bintang 20-an kali lebih kuat dari tahta abadi bintang 1. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, jangan bicara tentang Raja Abadi. Bahkan jika Kaisar Abadi ada di sini, kamu harus memikirkan lebih banyak cara untuk membunuhku." Melihat Lin Tian tidak hanya tidak takut, tetapi juga berani menjadi sangat gila, dia berkata, jadi, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan utusan kami? Jika dia berani memprovokasi saya akan bertarung secara alami." Lin Tian selesai, dan terus mengendalikan susunan, dan Tuan yang bangga sangat marah, dan kemudian berteriak kepada orang banyak, mundur. Kami semua segera melarikan diri ke Daarai, tetapi mereka yang tidak melarikan diri terluka atau dikendalikan. Oleh karena itu,
Hanya sepertiga dari orang-orang yang melarikan diri keluar yang kurang dari Tuhan yang sombong. Ketika dia melihat hasilnya, mata pemiliknya merah. "Ih brengsek!" Tuhan tersenyum dan berkata, tolong kirim utusan, atau anak ini akan sangat sulit untuk dihadapi." Rumah penguasa Ao bersenandung, dan kemudian menatap Ao Changbai. "Jika kamu di sini, aku akan mengundang seseorang." Begitu Tuhan berbalik, dia menghilang, dan Tuhan berbisik pada dirinya sendiri, "Yang manakah dari 4 rumah abadi bintang 6 besar itu?" Bagi Lin Tian, ketika dia keluar dari susunan, dia melihat orang-orang menunggu di luar. Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka segera mengelilinginya, tetapi mereka tidak berani maju. Mereka hanya bisa menatap Lin Tian dengan aneh. "Di manakah Tuhanmu?" Lin Tian melihat orang-orang dan bertanya sambil tersenyum. Si putih yang sombong buru-buru berkata, "Enak, tunggu, Tuhan kami, tolong undang utusan." "Utusan? Rumah bintang 6? Lin Tian bercanda, dan cara pemalu putih yang bangga, "Iya, rumah peri bintang 6. Lin Tian tahu bahwa yang terkuat di wilayah barat adalah rumah abadi bintang 7, dan ada 4 rumah abadi bintang 6 di bawah rumah abadi bintang 7. Pada saat yang sama, di bawah setiap rumah abadi bintang 6, ada banyak rumah abadi bintang 5, dan rumah abadi yang membanggakan ini adalah salah satunya. Saat ini, Tuan Aofu secara alami pergi mencari utusan ini sehingga pihak lain dapat keluar untuk berurusan dengan Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak takut sama sekali. Dia menertawakan mereka dan berkata, "Ya, aku akan menjagamu sebelum dia datang." Lin Tian selesai, membiarkan sekelompok orang yang ditundukkan di belakangnya mengambil tindakan, dan adegan itu pernah jatuh ke dalam perkelahian. Selain itu, Raja Hantu Lin Tian menyelinap diam-diam. Sepertiga dari orang-orang di rumah Ao Tian awalnya adalah orang, tetapi dalam sekejap mata, kurang dari 1/10 dari mereka. Tepat 1/10 dari mereka. Mereka juga kelompok terkuat. Di antara mereka, ada Wan Fu Lord, Angin Naga Beracun, Changbai yang bangga dan beberapa ahli. Pada saat ini, Tuan Wan Fu tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Iwah, kamu tahu, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam. Ayo lakukan itu." "Ada apa?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penguasa 10.000 rumah berkata sambil tersenyum, "Jika kamu dan aku tidak memiliki permusuhan di masa depan. Aku adalah rumah abadi dari segala sesuatu, dan aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi." "Ada apa? Apakah menurutmu aku akan takut padamu?" Lin Tian bertanya, dan penguasa Menshan tertawa lagi ketika dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah. "Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Ayo pergi bersama. Jangan bicara omong kosong." Lin Tian selesai, biarkan mereka yang berada di bawah kendali mereka, semuanya. 10 orang ini hanya beberapa lusin, dan sisanya dari ratusan orang ini, bersama-sama, bukanlah serangan mematikan. Kecuali bahwa penguasa Menshan dan Angin Naga Beracun adalah semua orang sangat sedih, dan mereka bahkan ingin merobek langit hutan. Tetapi yang lain dikurangi satu persatu, dikendalikan satu persatu, dan akhirnya didukung oleh hanya 10 orang. Lin Tian menertawakan Angin Naga Beracun dan lainnya. "Kamu benar-benar bisa membawanya." Lord Wan Fu memandang monster seperti, "Bagaimana Anda mengendalikan mereka?" "Ini urusanku. Saya tidak perlu melaporkannya kepada Anda." Lin Tian menertawakan penguasa Wan Fu, yang ingin keluar dari sini, tetapi di sekitar ada mereka yang terkendali, yang membuatnya terlihat tertekan dan bangga. "Orang-orangmu benar-benar sampah." Changbai yang sombong membenci jalan. "Jikalau begitu kalian semua hal tentang rumah abadi, mengapa Anda tidak membawa seseorang ke sini?" Angin Naga Beracun juga mencibir, "Iya, kamu bahkan tidak sebaik kami." Tuan Wan Fu ingin Lin Tian dan Ao Tianxian berjuang untuk hidup dan mati. Siapa yang tahu bahwa rumah Ao Tianxian sangat rentan dan Lin Tian telah mengambil begitu banyak orang, yang membuatnya sedikit khawatir tentang segala hal. Oleh karena itu, penguasa Wan Fu yang abadi terus bernegosiasi dengan Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak memberi mereka kesempatan untuk terus membiarkan orang-orang itu menyerang. Setelah beberapa saat, Angin Naga Beracun dan orang lain semuanya terluka, dan penguasa Menshan terlihat sama. Setelah darah berkemana-mana, dia bersumpah, "Ya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Tian mencibir, "Ya, aku tidak ingin melepaskanmu." Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik pedang tanpa bayangan, dan Angin Naga Beracun yang berjuang akhirnya kehilangan warna. Sampai bayangan pedang Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya padam, aliran udara yang kuat datang dari satu tempat.
Kemudian sebuah lonceng emas jatuh, melindungi angin naga beracun dan lainnya, sehingga mereka tidak diserang oleh pedang ini. Ini membuat angin naga beracun dan orang lain sangat bahagia, dan Changbai yang bangga bahkan lebih bersemangat, ya ini dia utusannya. Bab 1920. Pada saat ini, seorang pria dengan gelang emas jatuh di depan kerumunan, dan di belakangnya, mengikuti Tuhan yang sombong. Penguasa Menschaffen, dengan hormat kepada pria dengan pelindung pergelangan tangan emas, berkata, ya utusan musim semi adalah dia. Mendengar utusan musim semi, penguasa 10.000 rumah berkata dengan heran, ya apakah itu angin musim semi dan guntur tuan rumah abadi Xuanming? Pria itu melirik penguasa Menschaffen. Apakah kamu mengenalku? Penguasa 10.000 rumah berkata dengan gembira, ya aku adalah penguasa rumah abadi. Rumah abadi dari segala sesuatu. Mengapa Anda di sini? Angin musim semi guntur meragukan, dan 10.000 rumah tuan tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi segera menuduh Lin-Tian, dewasa musim semi, kamu masih terburu-buru untuk menjatuhkannya, dia terlalu penuh kebencian. Tapi Lin-Tian tertawa kecut, kamu pria kecil yang berubah-ubah. Penguasa Menschaffen menatap Lin-Tian dan bercanda, Iwah, apakah menurutmu aku akan takut padamu? Maka Anda naif. Baru saja aku memiliki segala macam kedamaian denganmu. Sekarang saya memiliki kekuatan? Lin-Tian tersenyum, tetapi penguasa Menschaffen berkata dengan bangga, saya menyebutnya strategi. Strategi? Menurut pendapat saya, penjahat yang berubah-ubah, pihak manapun yang aman, akan pergi ke stasiun ini, kata Lin-Tian Si dengan serangan kasar. Wan Fu Lord hanya ingin membantah, tetapi Chun Fenglei menatap Lin-Tian Leng dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi saya harus membayar harga untuk membuat rumah Ao Tianxian seperti ini hari ini. Harganya? Iya. Guntur angin musim semi itu memandang Lin-Tian, tepat setelah bumi abadi, adalah untuk menunjukkan penghinaan. Tapi Lin-Tian tersenyum dan berkata, maaf, aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Semua orang terkejut, dan angin musim semi menggelegar es menjadi dingin. Enak, benar-benar berpikir kamu mengandalkan titik kultivasi itu? Kamu bisa melawanku? Kamu adalah Raja Peri Bintang 3, Raja Peri Bintang 2. Itu bukan masalah besar. Lin-Tian, sebaliknya, memiliki semacam hubungan yang menghina. Tapi di mata orang, Lin-Tian benar-benar gila, terutama tuan yang bangga mengeluh, utusan musim semi, orang ini, benar-benar melanggar hukum. Guntur musim semi dingin, tidak ingin mati, semua berikan aku. Ao Fu Lord dan yang lainnya segera terbang ke udara, dan Lin-Tian juga membiarkan mereka yang terkendali mundur. Dengan cara ini, seluruh Menschaffen ditinggalkan dengan Lin-Tian dan Chun Fenglei. Angin musim semi guntur tapi cara es dingin, saya sudah bertahun-tahun, tidak harus ke Tanah Peri untuk memulai. Oh, kalau begitu jangan kalah dariku, atau kamu, utusan rumah abadi Xuanming, akan sangat memalukan. Lin-Tian tersenyum pada guntur musim semi. Guntur angin musim semi menatap Lin-Tian, apakah itu kamu? Konyol. Baiklah, berhentilah bicara omong kosong. Biarkan aku melihatmu, Raja Peri Bintang 2. Angin musim semi guntur meremehkan bagaimanapun, berurusan denganmu, tidak perlu menggunakan tahta surgawi. Selesai mengatakan, angin musim semi guntur tangan kilatan emas. Saat berikutnya, Lin-Tian kepala kue cawan guntur, dan kemudian petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam Lin-Tian. Kupikir itu adalah pelindung pergelangan tangan yang membimbing guntur. Lin-Tian tertawa ketika dia melihat petunjuk dari kedua gelang ini. Bisa membiarkan semua orang membingungkan adalah, guntur dan kilat itu menghantam tubuh Lin-Tian, mengapa Lin-Tian tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan mata Chun Fenglei menyipit, Iwah, aku bisa menghancurkan Xiang'e dari Xianjun dalam sekejap. Mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Hanya Tianlei ini, ingin menghancurkan Xiang'e-ku? Saya pikir Anda sebaiknya tidak bermimpi. Kata Lin-Tian kepada angin musim semi dan guntur. Setelah melihat Lin-Tian berani meremehkan dirinya sendiri, Chun Fenglei memelototinya dan berkata, Iwah, aku tidak bercanda denganmu. Apakah menurutmu aku bercanda? Lin-Tian bertanya, dan Chun Fenglei mulai marah, dan kemudian meninju ke udara. Kekuatan Raja Peri bisa dikatakan sangat kuat. Jika dia dipukul secara tidak sengaja, dia akan berantakan. Oleh karena itu, Lin-Tian harus menggunakan bayangan ajaib untuk menghindari, tetapi sisi lain masih terlalu kuat, dan Lin-Tian merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya.
Angin musim semi dan guntur menangkap Lin Tian sejenak, menghancurkan semua hantu satu persatu, dan akhirnya meninju Lin Tian di udara. Di depan Lin Tian, dalam sekejap, dinding batu peri terbang, menghalangi serangan pihak lain. Kemudian Lin Tian membawa Raja Batu Binatang Buas untuk melarikan diri ke tanah. Kamu ingin melarikan diri, Gemuruh angin musim semi? Apakah Anda bertanya kepada saya? Saya melihat Chun Fenglei mengeluarkan bendera coklat, dan kemudian seluruh orang juga menghilang ke tanah. Kemudian ada kedamaian, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi sampai penguasa Menshan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke bawah tanah untuk melihat-lihat? Menurutmu apa yang bisa dilakukan utusan musim semi untuknya? Aku tidak bermaksud begitu, kata Tuhan yang sombong, yang langsung menggelengkan kepalanya. Pemiliknya mencibir, begitulah yang kamu pikirkan. Tuan Wanfu terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi dia menatap tanah. Namun, dia masih tidak bernapas, yang membuatnya bingung. Tapi sekarang, di daerah yang jauh di luar kota Aotian, Lin Tian muncul. Namun, begitu Lin Tian Cai berdiri, guntur angin musim semi muncul, menertawakannya. Kamu gila, bukan? Bagaimana saya bisa melarikan diri sekarang? Lin Tian tersenyum pahit. Bagaimanapun juga, aku hanya peri. Bagaimana aku bisa membandingkan denganmu, Raja Peri 3 bintang? Tahu kamu tidak cukup. Guntur angin musim semi di hati itu menjadi puas, masih tertawa, dan Lin Tian sengaja menghela nafas. Iya, kekuatanku, di matamu, benar-benar terlalu lemah. Tahu saja. Guntur angin musim semi berkata sambil tersenyum, tetapi Lin Tian berkata, namun, kamu ingin menangkapku, masih memiliki sedikit jarak. Melihat Lin Tian berjuang, Chun Fenglei bersenandung, mimpi. Melihat Chun Fenglei mulai lagi, Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat Chun Fenglei tidak tahu harus mengejar mana sama sekali, membuatnya meraung marah di puncak gunung, dan akhirnya berteriak, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membunuhmu. Lin Tian melihatnya dalam kegelapan, lalu terkekeh, biarkan beberapa hantu bermain denganmu. Saya melihat Lin Tian melepaskan beberapa bayangan ajaib untuk menemani guntur musim semi, tetapi Lin Tian Ben kembali ke kota. Ketika Tuan yang bangga dan yang lainnya melihat Lin Tian Ben kembali, mereka saling menatap, dan 10.000 tuan bahkan lebih gila dan berkata, kamu, bagaimana kabarmu? Apa yang bisa saya lakukan dengan orang bodoh itu? Lin Tian mencibir, dan Tuhan yang sombong berkata, apa yang kamu lakukan pada utusan itu? Tidak ada. Biarkan saja beberapa bayangan membawanya berkeliling di Aotiansing. Seharusnya sangat menarik. Lin Tian menertawakan Tuhan yang sombong. Pemilik Menshan dan yang lainnya segera menjadi pucat karena ketakutan, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka. Sekarang, siapa yang bisa melindungimu? Tuhan segera mengubah wajahnya lagi. Adik laki-laki, itu tidak ada hubungannya denganku. Penjahat. Ketika Lin Tian selesai, dia memerintahkan mereka yang ditundukkan di dekatnya, bawa dia. Iya. Setelah itu, banyak orang pergi untuk mengepung Wan Fu Lord, tetapi Wan Fu Lord tidak bisa menahannya. Akhirnya, dia terluka parah dan jatuh. Lin Tian mendatangi Wan Fu Lord dan tersenyum di dahinya dan berkata, semuanya dimulai denganmu, jadi berakhir denganmu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Penguasa 10.000 rumah ketakutan, dan Lin Tian terus memurnikan jiwa abadi sampai penguasa 10.000 rumah menjadi orang tua pada saat berikutnya. Dan setelah jiwa abadi sangat berkurang, seluruh orang ketakutan, tidak, aku tidak ingin menjadi manusia. Orang-orang di ruangan itu ketakutan, dan Lin Tian menatap Tuan yang bangga lagi, giliranmu. Bab 1921. Tuhan yang sombong ketakutan, tidak, saya tidak menginginkannya. Saya melihat pemimpin rumah Hao membakar kisi abadi dan terbang ke langit untuk melarikan diri ke sini. Lin Tian sudah membiarkan binatang abadi Jin Peng menunggu dalam kegelapan. Begitu penguasa Menshan yang terluka parah terbang keluar, dia ditangkap oleh binatang abadi Jin Peng dan dengan cepat terkoyak. Pemilik rumah Hao jatuh dengan keras dari udara dan kemudian jatuh ke tanah, tetapi lengannya hilang, dan binatang abadi Jin Peng berdiri di samping Lin Tian. Mereka tercengang. Beberapa tergagap, iya, itu binatang abadi Jin Peng di rumah abadi dari segala sesuatu? Tuan yang sombong memandang 10.000 Tuhan dengan marah, ini semua adalah perbuatan baikmu. Saat ini, penguasa 10.000 rumah sudah lemah, dan jiwanya bahkan lebih lemah. Mengapa kamu tidak menyalahkan rumah abadimu yang sombong?
Tidak ada yang memiliki kemampuan. Anda. Rumah tua Nao sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosong mereka. Dia langsung naik dan membiarkan Raja Hantu itu bergegas. Setelah dipukul, wajah Ocean Manshaft sangat berubah. Jikamu. Lin Tianxie tersenyum, jika kamu menentangku, kamu harus membayar harga. Kemudian, Lin Tian juga meninggalkan jiwa abadi dari rumah penguasa Ao. Akhirnya, angin naga beracun yang tersisa dan Ao Changbai dijatuhkan oleh Lin Tian satu persatu. Akhirnya, seluruh rumah Ao Tian hanya menyisakan sekelompok hantu yang menangis dan melolong. Lin Tian, melalui susunan transmisi, pergi dari sini dan pergi ke planet bintang 4 di bawah yurisdiksi rumah Ao Tian. Ketika dia tiba di luar kota, dia melepaskan si Men Yinging dan yang lainnya. Melihat malam yang damai di mana-mana, Shaiyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kita? Si Men Yinging segera berkata, bintang Huoyuan adalah bintang-bintang 4 di rumah Ao Tianxian. Setelah suara Shaiyuan, dia memandang Lin Tian, tuan kecil, bagaimana dengan orang-orang di rumah abadi yang sombong? Lin Tian tersenyum dan berkata, segera, kamu akan tahu. Selesai mengatakan, Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi membiarkan semanggi hijau plum ini memimpin jalan ke Huo Tianmen. Namun, pada saat ini, bintang Ao Tian didorong kembali ke kota Ao Tian oleh angin musim semi dan guntur dari beberapa bayangan Lin Tian. Ketika dia pergi ke Menshan, dia melihat sekelompok orang yang prestasinya ditinggalkan dan semangat mereka lemah. Apa yang terjadi? Guntur angin musim semi menyilaukan jalan, tetapi tuan rumah yang sombong dan seterusnya satu persatu mengeluh. Mendengar ini, Chun Fengle tahu bahwa dia telah dibunuh oleh Lin Tiankeng. Dia sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Sialan, aku menginginkannya. Pemilik Aofu terlihat malu. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Limbah, banyak sampah. Guntur angin musim semi ini marah, tetapi tuan rumah yang bangga tidak tahu harus berkata apa, tetapi tidak berdaya di sekujur wajah. Guntur angin musim semi hanya bisa menyapu orang. Pergi ke seluruh rumah Ao Tianxian, cari tahu whereabouts orang ini untukku. Pemiliknya mengangguk. Dia hanya bisa mengirimkan berita dan menawarkan Lin Tian hadiah untuk keberadaannya. Berita itu menyebar dengan cepat, dan cerita bahwa rumah Ao Tianxian diajarkan oleh Lin Tian Sun segera menyebar kemana-mana. Namun, pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya telah mencapai formasi di luar langit api. Saya melihat api berkedip-kedip dalam susunan ini, dan Mei King hanya mengingatkan saya, di sini, Anda harus berhati-hati agar tidak salah, atau Anda akan ditelan oleh nyala api susunan. Tapi Shaiyuan tidak takut berkata, ada tuan kecil di sini. Jangan takut pada apapun. Lin Tian menatap sekeliling dan bertanya, dari mana susunan ini berasal? Yang ditemukan Pri Huoyao ketika dia membawa semua orang melarikan diri, aku tidak tahu bagaimana sampai ke sini. Semanggi hijau plum membuka mulutnya. Lin Tian mengangguk. Ayo pergi. Kemudian Mei King hanya membawa Lin Tian dan orang lain untuk melanjutkan, tetapi untuk sementara, tiba-tiba seorang pemuda melompat keluar dengan pisau menyala di tangannya, dan menatap Mei King dan orang lain dan bertanya, Ime yang lebih tua, dan adik perempuan bela diri Simen, bagaimana kamu bisa membawa orang luar? Mereka adalah teman, kata Mei King. Teman? Tampaknya kami, Huo Tianmen, tidak pernah menghibur orang luar kecuali beberapa penatua setuju dengan kami. Tapi tuanku, sepertinya dia tidak memberitahuku. Pemuda itu bermain dengan selera. 3 daun Mei King terlihat jelek. Su Mushan, aku akan membawa seseorang ke sini. Apakah kamu ingin izin tuanmu? Tentu saja, tuanku dan kamu adalah tetua. Jika Anda datang dari luar, Anda harus meminta beberapa tetua untuk menyetujui. Kalau tidak, aku, penjaga gerbang, tidak akan membiarkan mereka lewat. Pria bernama Su Mushan berkata sambil tersenyum. Gerbang barat Yinging kemudian jalan napas. Isu M. Yushan, kamu mencari kesalahan. Benarkah? Mengapa saya tidak merasakan itu? Kata Su Mushan dengan senyum aneh, dan Shaiyuan merasa aneh. Dia memandang Lin Tian dan bertanya, tuan kecil, sepertinya tidak ada harmoni di gerbang surga api. Ayo lihat. Lin Tian berkata dengan santai, dan suara rahmat Shaiyuan. Adapun anak iblis dengan pistol naga ajaib, dia berkata dengan dingin, menyingkir. Anak iblis tidak peduli siapa pihak lain. Selama dia menghalangi, dia tidak bahagia. Su Mushan, bagaimanapun,
adalah ular lokal. Biasanya, tuannya adalah tetua kedua dan tidak memperhatikan beberapa murid sama sekali. Bahkan Mei Qingsanye berani menghentikannya. Jadi Su Mushan tertawa, Mei Changlao, sepertinya orang-orang yang kamu bawa gila. Bahkan boneka berbulu berusia 3 atau 4 tahun berani berbicara denganku seperti ini. Mei Qing berkata dengan tatapan buruk, Su Mushan, aku menyarankan kamu, sebaiknya kamu memberi jalan, atau kamu akan tidak beruntung. Keberuntunganku? Saya berkata, Penatua Mei, jangan lupa bahwa saya adalah kepala penjaga di sini. Saya memenuhi syarat untuk menyensor siapapun yang masuk dan keluar di sini. Jika ada masalah, saya akan menghentikannya tepat waktu. Ini adalah hak yang diberikan kepada saya oleh tetua dan tuan saya. Su Mushan sekali lagi mengeluarkan tetua dan tuannya untuk menggertak semanggi hijau plum. Mei Qingsanye tidak bahagia secara alami. Dia masih menatap Gunung Sumo. Kamu benar-benar tidak ingin hidup? Su Mushan tertawa, tidak ingin hidup? Apakah menurutmu aku terlihat seperti itu? 3 daun Mei Qing bernapas. Su Mushan tahu bahwa 3 daun Mei Qing sangat kuat, tetapi dia tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia juga berkata sambil tersenyum, Penatua Mei, ribuan tahun yang lalu, kamu baru saja melakukannya. Sekarang Anda masih melakukannya. Tapi aku sudah abadi bintang 5. Sangat dekat denganmu. Aku masih lebih baik darimu. 3 Mei Qing ini meninggalkan jalan dingin, tetapi Su Mushan bercanda, yaitu lebih kuat dariku. Tetapi tuanku berkata bahwa Siang Eku adalah yang terbaik di gerbang api selama hampir 1000 tahun, dan Siang Mu beberapa tingkat lebih rendah dariku. Jadi tidak mungkin bagimu untuk bertarung denganku dan memanfaatkanku. Si Men Yingying segera berkata, Su Mushan, apakah kamu berani tidak mematuhi tuanku? Pembangkang? Tidak tahu apa yang saya tidak taat? Saya hanya mengikuti aturan. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan kepada tetua dan tuanku. Gunung Sumo ini beralasan, dan ini menarik banyak murid Huo Tianmen untuk datang menonton. Si Men Yingying sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya, dan semanggi hijau plum berkata dengan dingin, jikalau begitu aku akan bersaing dengan baik denganmu untuk melihat apakah kamu benar-benar begitu kuat. Ayo, aku ingin bersaing denganmu, Penatua, untuk melihat apakah kamu telah berubah dalam ribuan tahun ini. Cara puas diri Gunung Su Mu itu, pada saat yang sama pisau di tangan menari. Saya melihat banyak api berkelap-kelip di pisau, dan bayangan pisau itu terjalin, seolah-olah saya akan menyerang semanggi hijau plum kapan saja. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.